SAW dalam hadis selalu pesan, kalau kita dikelakuin oleh orang buruk, balas dengan amal kebaikan, jangan balas dengan amal keburukan. Susah sampai susah. Kita bukan nabi, bukan nabi, ya. Tapi kalau kita berusaha, berusaha. Makanya Rasulullah mengatakan juga dalam ayat tentang masalah amal soleh itu, marah itu kenapa? Tidak marah itu amal soleh. Latak tu melakukan jannah. Sampai jika ada Rasulullah mengatakan latak tu melakukan jannah. Jangan marah, pemerintah surga. Kami susah. Itu amal soleh. Amal soleh. Amal soleh. Jangan marah sama istri kita, sama anak kita, sama staf kita dan sebagainya. Jadi kan kemudian kita pahami Bapak Ibu, Bapak sama Allah Taala, dan ketika kita coba menanamkan amal-amal kebaikan, terus amal soleh kita terus kita itu menjadi selamat kita. Dan itu nanti akan memberi kita pada masyarakat. Ya, kita nggak tahu mana amal soleh kita, mana siapa yang akan menyelamatkan kita di antara keluarga kita, anak kita kan, istri kita kan, anak kita yang tersayang kan, di amal soleh sudah pasti. Diujinya dia akan menyelamatkan kita. Sudah pasti itu masalah. Ya, dia akan menyelamatkan kita. Bahkan terhindar kita dari adab kubur. Ya, kemudian jemaah salat zuhur yang ta'ala, maka daripada itu mari kita mentasydid, beres-beres bebenah hubungan kita. Jangan sampai kita ini tadi begini, ini lemahnya di sini. Bagaimana lemahnya biar sumpah begini, bebenah. Sekarang kita bebenah diri, benar akidah kita, benar hati kita. Oh, kita sumpah, benar kita dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man amila li akhirati kaffahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk tujuan akhirat, maka Allah cukup harus dunia. Bapak Ibu semuanya, saya teringat ini sebenarnya bagian dari apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Saya bukannya ini orang tua saya untuk saya pribadi, yang bukan untuk saya. Kata orang tua saya ketika saya mau jadi hakim, ya, kata orang tua saya, nah, kamu mau jadi hakim, jadi kamu ngajar ngaji aja. Ya. Setelah itu saya proposal saya ditolak sama orang tua saya. Ngobrol aja sama orang tua saya, almarhum. Saya bilang orang tua saya, kalau itu mau jadi naib aja deh, penghulu. Jadi penghulu. Kata orang tua saya, kamu jadi penghulu, kamu ngajar ngaji aja, ngajar ngaji saya. Udah nggak usah ngajar ngaji. Udah ditolak. Saya mau ngajar di madrasah, nggak usah. Kamu ngajar ngaji di lain KPK aja biasa. Urusan rezeki kamu sama Allah. Saya nggak ngomong apa-apa tuh. Ketika bapak saya ngomong gitu, urusan itu urusan Allah, urusan Allah. Kamu makan nggak makan urusan Allah. Yang penting kamu adalah ngajarin ngaji. Jadi yang ketika itu bapak saya ngomong gitu, saya diam. Kalau begini nanti kalau saya nikah, gimana saya bisa membesarkan anak saya? Karena kan saya lihat ngomong apa ya, saya bukannya menginikan guru ngaji di rumah. Guru ngaji itu kan biasanya ngaji lekar gitu kan. Tapi biasanya orang tua itu kan kalau suruh infak untuk guru ngaji itu malas-malasan. Dia malas-malasan kan. Tapi kalau untuk privat bahasa Inggris itu pokoknya luar biasa jor-joran seperti itu. Saya kan gitu. Itu guru ngaji saya aja dan saya gitu. Gimana? Tapi saya karena itu Rasulullah orang tua saya sudah selesai. Oh iya, ternyata kalau kita beramal itu tujuan akhirat. Artinya bukan konteksnya kita belajar ngajar bukan, tapi konteksnya selalu paham bahwa konteksnya adalah kalau kita ada tujuannya bukan untuk dunia, untuk popularitas gitu, tapi untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan coba. Jadi apapun profesi kita, kerja apapun kita, tapi kalau orientasi kita untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan kita. Persepsi kita sebagai apapun lah itu, maka Allah akan cukupkan kita. Kalau sudah cukupkan kita, maka kita menjadi orang yang benar. Bapak Ibu, salah Raja Mas Subhanahu Wa Taala, kemudian kita sampaikan berawal dari cinta. Walladzina amanu asyadda hubbillah. Jadi orang-orang yang beriman sangat mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
orang yang orientasinya akhirat itu dicinta oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikawal. Mau berapapun dia akan berinfak itu. Tapi bukan berinfak itu kita menjadi orang yang tidak menyesal uang kita. Oh, berinfak surga enggak begitu. Justru Rasulullah SAW mengatakan iktasid fin nafaqah. Berhematlah kalian dengan berinfak. Maksudnya bukan jor-joran juga. Berhemat itu ada beberapa orang keluarga kita, orang yang terdekat kita dan sebagainya. Ya, bukan yang mengharap kita nanti dapat, kalau kita bersedekah dapat sekian, ya itu bukan matematika manusia. Ya, nanti akan gantikan bukan itu. Ya, jadi cinta itu penting, sangat penting. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat mendalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara orang yang beriman itu yang cinta kepada dia selalu mentasydid salatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hubungannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelihatan dengan salat. Ini saya ingin sedikit ya dari ini beliau menyampaikan dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid fadakhala rajul. Rasulullah masuk fadakhala rajul, diiringi dengan suara yang masuk. Fasolat dan dia sholat Allahu Akbar. Thumma jaa fasalam, sampai selesai sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma jaa, kemudian datang karena Nabi bersama para sahabat ketika itu. Fasalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia waalaikumsalam, dia jawab. Tapi ketika jawab faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Rasulullah mengatakan ulang sholatmu. Karena ternyata Rasulullah sedang memantau orang itu, sedang lihat orang itu sholatnya benar apa enggak, dilihat sama Rasulullah. Dia mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu fa innaka lam tusalli, sebenarnya kalian bersolat. Sama ketika saya juga ketika mantau anak sholat itu bagaimana kita pantau. Rasulullah sangat cinta ini dipantau. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholat kamu fa innaka lam tusalli kamu bersolat. Thumma jaa, dia sholat, dia ulangi. Thumma jaa Rasulullah SAW, dia kemudian selesai, datang lagi Rasulullah SAW, faqala irji. Ucapannya sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Faqala walladzi ba'atsa bil haqqi fama ursina ghairuhu fa'alimni. Sampai orang itu kaget, kok 3 kali saya disuruh bolak-balik sholat. Dia mengatakan walladzi ba'atsa bil haqqi, dan Allah yang telah memutuskan kamu dengan kebenaran. Bapak wahsinu ghairu fa'alini. Dia mengatakan tidak ada yang paling terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alini, maka ajarkan aku ya Rasulullah. Diajarin sama Rasulullah. Qala idza kunta ila sholati, apabila kamu mendirikan salat, bila fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an, kemudian bacakan dengan surat yang mudah dalam Al-Quran. Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku sampai kalian berada di Madinah. Tsumma rfa' hatta ta'ala qaiman, kemudian tidak sampai berdiri dengan sempurna. Tsumma sujud hatta ta'ala sajdan, kemudian sujud sampai sujud dengan Madinah. Tsumma rfa' hatta ta'ala jalisan, kemudian duduk di atas sujud. Tsumma sujud hatta, sampai sujud dengan tsumma a'dalika fi shalatika kulliha. Kata Rasulullah dalam hadis ini adalah lakukan itu, demikian itu di setiap sholat. Jadi sholat yang baik itu kita benahi, kita paham artinya begini. Misalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi. Kenapa? Hanifan minal muslimin atau minal musyrikin. Kadang-kadang keder tuh orang itu. Yang benar adalah mata. Hanifan minal muslimin atau wa ama ana minal musyrikin apa? Wa ma ana minal, kan ada hampir sama itu. Wa ma ana minal, wa ana minal, kadang dua sama-sama duanya. Wa ma ana minal musyrikin. Di akhirnya wa ana minal musyrikin juga kadang-kadang. Ya, coba deh bertanya. Saya pernah mengetes orang itu. Coba Pak. Wa ana minal musyrikin, wa ana minal musyrikin. Salah. Yang benar di akhirnya wa ana minal musyrikin. Dan saya termasuk orang yang menyepakati. Kalau kita katakan wa ana minal musyrikin, berarti kita termasuk orang musyrik.
Jadi sholat baik itu tahu artinya seperti apa. Ya, kalau kita lengah, hubungan kita kuat, Allah Ta'ala tahu maknanya, Allah Ta'ala makna gitu. Misalnya seperti Allahumma ba'idni baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib wa a'fini. Kita minta Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ba'idni, untuk menjauhkan antara kita sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Oh, ada subhana rabbil azimi wa bihamdi subhana rabbil azim. Oh, amanahnya apa? Jadi hubungan itu, karena hubungan itu dengan Allah. Ya, bukan sekadar kita baca itu, tapi kita sedang berbicara, sedang bersyakwa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terpenting. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Kita ketika doa itu kita sedang berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah hubungan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hubungan kita baik, salat kita baik, barulah yang disebut dengan inna sholata, bukan STMJ ini, bukan status manusia, karena kita hubungannya baik semua. Salat kita adalah sembarangan, tidak sempurna atau belum sempurna. Jemaah sekalian Ta'ala, bahkan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mensempurnakan, yaitu dengan salat tarawih, ya, salat qabliyah, ba'diyah, sampai di sini semangat mengatakan fayuqam maru minha ma naqasa minal fardhu. Itu mensempurnakan sesuatu yang kurang dari salat wajib kita. Sebutkan di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita hadis dalam ini, beliau mengatakan hadis hasan. Ini menarik kalau dalam hadis itu ada hadis hasan, ada hasan yang ghairihi, hasan di dzatihi. Yang menarik lagi itu kemarin mengatakan Ustaz, kok saya baca hadis itu ya? Ada hasan di dzatihi, hasan yang ghairihi, hasan gharib. Oh, hasan gharib, ada sahih gharib, ada hasan sahih. Itu apa? Nah, itu nanti kita baca. Menarik, kok bisa hasan gharib? Padahal kan kalau dalam sebuah riwayat hadis itu, kalau gharib, yang namanya gharib itu, perawi itu asing, nggak dikenal. Berarti kalau nggak dikenal, bisa jadi hadis itu dhaif, katanya. Ya. Tapi kita banyak hasan gharib dan sebagainya. Udah hasan, Tirmidzi kemudian menghasankan, tapi ada gharib. Berarti kan ada perawi yang asing, tidak dikenal dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik memang hal Tirmidzi ini. Maka yang terpenting bagi kita adalah sisi-sisi hadisnya. Bagaimana kita mensempurnakan sholat fardhu kita, yang wajib kita itu dengan sholat tarawih, ba'diyah kita, witir yang lupa sebelum tidur. Ya, witir sebelum tidur. Oh, saya mau tidur nih. Ya, witir dulu gitu ya. Agar kita apa? Agar Allah memudahkan kita untuk bangun sholat malam seperti itu. Nah, inilah. Ya, ini jangan sampai kemudian kita lengah, dan bagaimana kita menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan salam, mungkin ada Bapak semuanya di sini sharing dan bertanya. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang jangan lengah dan kuatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat menarik sekali. Untuk itu pada para jemaah mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait kajian hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya bagus banget, karena pribadi saya memang mungkin kebanyakan juga sama ya, tapi saya nggak mau melebar ke yang lain. Ini yang susah banget memang, lengah itu susah banget. Sholat, lagi konsentrasi, di bawah hari, di bawah kerjaan, di bawah apa aja. Lihat apa yang betul tadi. Jadi asik-asik, misalnya ya tentang tajwid gitu ya. Ini ada aja iklan, penasaran klik. Mungkin iklannya bukan yang udah-udah yang aneh-aneh, mungkin iklannya tentang promo hotel, bukan perundingan gitu. Tapi kesana-sana terus digiring gitu. Nah, intinya kira-kira ada nggak ya doa atau amalan atau yang membuat kita
berlindung dari kelemahan itu gitu, agar Allah tetap jaga gitu, karena memang mungkin semua sifat manusia gitu ya. Yang lagi pernah waktu itu ada yang berubah sampai bersumpah kalau saja bapak ibu masih makan yang ujung-ujungnya haram, yang subhan aja masih jauh itu dengan konsentrasi atau khusus sholat. Berkata dari itu, ya Allah, kalau saya masih makan yang subhan jauh berarti ya untuk konsentrasi sholat, untuk konsentrasi ibadah lainnya. Mohon tanggapan atau ada doa atau amalannya buat kita tetap ke jalur tracknya lagi, untuk tetap tidak tetap istiqomah. Demikian Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini real, realita wakilnya, realita dalam kehidupan siapapun orangnya, manusia. Mau kiai, mau ustaz, mau itu kan mengalami keseluruhannya, kecuali malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu semuanya mengalami. Saya juga mengalami demikian, yang mengalami. Tapi ketika kemudian saya coba mengingat semua pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang syekh, seorang guru, dan termasuk kiai saya menitipkan ini sih. Sebenarnya amalan itu sederhana ya, ketika kita lengah, kita lupa Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai kita terasingkan dengan diri sendiri, sehingga kita asing di tengah alam saleh. Saya pernah terasingkan diri sendiri dan terasing dengan tengah saleh. Saya berpikir, oke, saya ini apa pantas saya dengan di sini. Saya pernah ngomong gitu. Saya nggak pantas kumpul sama. Ya, karena saya kan di MUI juga. Jadi semuanya. Kadang, saya nggak pantas ini dua orang misalnya.